Di sebuah kampung kecil yang tenang, hiduplah seorang tukang bakso bernama Pak Rahmat. Setiap hari, ia mendorong gerobaknya, menyusuri jalanan kampung, menjajakan bakso buatannya yang sederhana namun penuh rasa. Suara roda gerobak yang berderit menjadi musik harian bagi warga yang sudah akrab dengannya. Walau hidup serba pas-pasan, ia selalu menyambut pembeli dengan senyum ramah. Dalam hatinya, tersimpan doa besar untuk masa depan anak semata wayangnya. Pak Rahmat dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tidak pernah mengeluh. Ia rela bangun lebih awal dibanding orang lain untuk menyiapkan bahan bakso segar. Meski tangannya kerap melepuh karena panasnya kuah, ia tetap sabar menjalani pekerjaan itu. Ia percaya, rezeki tidak pernah salah alamat jika disertai keikhlasan. Malam harinya, setelah berjualan, ia selalu meluangkan waktu untuk beribadah dengan khusyuk. Ia yakin doa dan kerja keras akan membuahkan hasil. Anaknya, Raffi, masih duduk di bangku sekolah dasar ketika itu. Dengan seragam sederhana, Raffi berangkat ke sekolah penuh semangat setiap pagi. Pak Rahmat selalu mengantarnya dengan senyum bangga, meski harus kembali mendorong gerobaknya setelahnya. Dalam hati kecilnya, ia berjanji akan menyekolahkan Raffi setinggi mungkin. Baginya, pendidikan adalah warisan terbaik yang bisa ia tinggalkan. Raffi tumbuh sebagai anak yang cerdas dan rajin belajar. Ia sering menghabiskan waktu malam dengan membaca buku di bawah cahaya lampu minyak. Karena listrik di rumah mereka sering padam, sang ayah tak pernah lelah memberikan semangat. Meski lelah setelah seharian berjualan, ia selalu menemani Raffi belajar sebentar sebelum tidur. Harapannya sederhana, melihat sang anak menjadi orang sukses suatu hari nanti. Namun, perjuangan Pak Rahmat tidak selalu mulus. Di kampungnya, ada beberapa tukang bakso lain yang juga berjualan. Beberapa di antaranya merasa iri karena pembeli lebih suka dengan bakso buatan Pak Rahmat. Aroma kuah yang khas dan rasa yang gurih membuat dagangannya disukai banyak orang. Persaingan itu lambat laun menimbulkan kecemburuan. Ada yang diam-diam menyebarkan kabar buruk tentang dagangannya. Pak Rahmat mendengar desas-desus itu dari para tetangga. Katanya, bakso miliknya dicampur bahan berbahaya agar terasa enak. Mendengar fitnah itu, hatinya perih namun ia memilih untuk diam. Ia sadar bahwa melawan dengan emosi hanya akan menambah masalah. Ia lebih memilih membalasnya dengan kesabaran dan terus menjaga kualitas dagangannya. Ia percaya kebenaran akan terlihat pada akhirnya. Meski menghadapi cobaan, pelanggan setianya tetap percaya pada Pak Rahmat. Mereka tahu betul bagaimana ia selalu menjaga kebersihan dan kualitas bahan. Setiap mangkuk bakso yang ia sajikan penuh dengan kejujuran dan niat baik. Hal itulah yang membuat dagangannya tetap laris meski banyak yang mencoba menjatuhkannya. Kepercayaan itu menjadi kekuatan terbesar baginya untuk terus bertahan. Raffi sering menyaksikan bagaimana ayahnya tetap tabah menghadapi fitnah. Dari situlah ia belajar arti kesabaran dan keteguhan hati. Ia kagum melihat sang ayah tidak pernah menaruh dendam pada pesaingnya. Bahkan, ketika berpapasan di jalan, ayahnya tetap menyapa dengan sopan. Nilai-nilai itulah yang diam-diam tertanam dalam diri Raffi, membentuknya menjadi pribadi yang tangguh sejak kecil. Hari-hari berjalan dengan penuh perjuangan. Pak Rahmat terus mengumpulkan rupiah demi rupiah hasil berjualan. Kadang, ketika dagangan belum habis, ia rela pulang larut malam. Semua dilakukan demi satu tujuan, masa depan pendidikan Raffi. Ia tidak peduli dengan rasa lelah ataupun panas terik matahari. Baginya, setiap tetes keringat adalah bagian dari doa yang nyata. Meski hidup dalam keterbatasan, keluarga kecil itu selalu hidup penuh syukur. Istrinya, Bu Siti, selalu mendukung dengan penuh kesabaran. Ia membantu menyiapkan bahan dagangan setiap pagi, lalu menunggu suaminya pulang dengan senyum. Mereka sama-sama yakin usaha yang dilakukan tidak akan sia-sia. Kebersamaan mereka menjadi kekuatan yang tak ternilai. Ketika Raffi naik ke jenjang SMP, biaya sekolah semakin besar. Pak Rahmat mulai merasa khawatir, tetapi ia tidak pernah memperlihatkannya di depan keluarga. Ia tetap bekerja dengan giat, bahkan menambah jam berjualannya. Terkadang, ia ikut berjualan ke pasar malam. Meski itu membuat tubuhnya semakin letih.
Semua ia lakukan dengan penuh tekad agar pendidikan anaknya tidak terhenti. Raffi, yang menyadari perjuangan ayahnya, berusaha semakin rajin belajar. Ia sering mendapat juara kelas dan hal itu membuat orang tuanya bangga. Setiap kali menerima piala atau piagam, ia selalu mempersembahkannya untuk ayah dan ibunya. Baginya, itu adalah balasan kecil untuk semua pengorbanan mereka. Senyum Pak Rahmat setiap melihat prestasi Raffi seakan menghapus segala lelahnya. Namun, pesaing yang iri tidak berhenti begitu saja. Ada yang sengaja menurunkan harga dagangan untuk menjatuhkan Pak Rahmat. Bahkan, ada pula yang berusaha menghalangi pelanggan dengan kata-kata kasar. Situasi itu membuat beberapa hari dagangan Pak Rahmat sepi. Ia hanya bisa tersenyum getir dan berdoa dalam hati. Ia yakin rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Di rumah, Bu Siti sering menenangkan suaminya agar tidak terlalu memikirkan persaingan. Ia mengingatkan bahwa selama mereka jujur dan bekerja keras, pasti ada jalan keluar. Kata-kata lembut itu menjadi obat bagi hati Pak Rahmat yang lelah. Malam harinya, ia semakin khusyuk, berdoa memohon kekuatan. Ia percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Suatu hari, seorang pelanggan yang bekerja sebagai guru menyarankan agar Raffi mencoba mengikuti lomba akademik tingkat kabupaten. Mendengar hal itu, Raffi sempat ragu karena merasa berasal dari keluarga sederhana. Namun, ayahnya langsung menyemangati. Ilmu itu bukan soal asal-usul, tapi soal ketekunan, kata Pak Rahmat dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat Raffi berani mencoba. Dengan dukungan penuh, Raffi belajar lebih giat lagi. Pak Rahmat bahkan rela membeli buku tambahan meski harus mengurangi kebutuhan lain. Ia percaya investasi terbaik adalah pada pendidikan. Hari lomba pun tiba dan Raffi berhasil meraih juara. Kabar itu membuat orang tua Raffi meneteskan air mata bahagia. Doa mereka mulai menampakkan hasil. Sejak kemenangan itu, semangat Raffi semakin berkobar. Ia mulai dikenal sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Hal itu juga membawa nama baik bagi keluarganya. Banyak tetangga yang memberi semangat dan mendoakan keberhasilan mereka. Meski demikian, masih ada saja yang memandang sinis, terutama dari pesaing yang hatinya penuh iri. Pak Rahmat tidak ambil pusing, ia hanya fokus mendukung anaknya. Setiap malam, setelah selesai berjualan, Pak Rahmat selalu duduk menemani Raffi belajar. Meski matanya lelah dan tubuhnya pegal, ia tetap tersenyum. Kehangatan itu membuat Raffi merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa perjalanan menuju mimpi masih panjang, tetapi ia tidak sendirian. Ada doa dan pengorbanan orang tuanya yang selalu menyertai langkahnya. Ketika Raffi lulus SMP dengan nilai membanggakan, Pak Rahmat mulai memikirkan biaya untuk SMA. Biayanya jelas lebih besar, tetapi ia tidak mau menyerah. Ia berusaha mencari peluang lain, termasuk membuka lapak bakso di lokasi baru. Meski harus menambah tenaga, ia yakin usaha itu bisa membantu membiayai sekolah anaknya. Semangatnya semakin kuat setiap kali melihat senyum anaknya. Raffi, yang menyadari kesulitan itu, berjanji akan belajar lebih keras lagi. Ia ingin membuat ayah dan ibunya bangga, sekaligus tidak menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Setiap hari ia belajar tanpa kenal lelah. Bercita-cita bisa masuk perguruan tinggi suatu saat nanti. Mimpi itu kini semakin jelas, meski masih jauh di depan mata. Bagi keluarga kecil itu, perjalanan baru saja dimulai. Pak Rahmat mulai membuka cabang kecil di dekat sekolah menengah, berharap dagangannya lebih laku. Ia harus berangkat lebih pagi dan pulang lebih larut demi menjaga dua tempat sekaligus. Tubuhnya semakin letih, tapi ia tidak mengeluh sedikit pun. Setiap rupiah yang terkumpul, ia tabung dengan hati-hati. Semua demi membiayai sekolah Raffi yang kini masuk SMA. Meski kesibukannya bertambah, Pak Rahmat tak pernah lupa beribadah. Ia selalu menyempatkan diri berhenti sejenak untuk menunaikan salat di masjid terdekat. Banyak orang terkesan dengan ketekunannya menjaga ibadah di tengah kesibukan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa rezeki akan selalu dilimpahkan bagi mereka yang sabar dan bersyukur.
Itulah pegangan hidup yang membuatnya kuat. Raffi masuk SMA dengan semangat baru. Ia tahu persaingan akan lebih ketat, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berprestasi agar bisa mendapat beasiswa. Setiap pagi, ia berpamitan pada ayahnya yang sibuk mendorong gerobak. Senyum dan doa ayahnya menjadi penyemangat terbesar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, nak, pesan Pak Rahmat. Di sekolah, Raffi membuktikan bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Ia meraih peringkat atas sejak semester pertama. Guru-guru mulai mengenalnya sebagai siswa yang pintar dan berakhlak baik. Teman-temannya pun banyak yang kagum pada ketekunannya. Meski begitu, ia tetap rendah hati, tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Semua ia jalani dengan penuh kesederhanaan. Sementara itu, pesaing Pak Rahmat masih belum berhenti mencari cara untuk menjatuhkannya. Kali ini, mereka menyebarkan isu bahwa daging bakso Pak Rahmat tidak halal. Kabar itu membuat beberapa pelanggan sempat ragu. Hati Pak Rahmat perih, namun ia tetap bersabar. Ia berusaha menenangkan diri dengan doa dan terus menjaga kualitas dagangannya. Untungnya, pelanggan setia yang mengenalnya sejak lama tidak mempercayai fitnah itu. Mereka justru semakin mendukung dan menyebarkan kebenaran. Berkat dukungan itu, usaha Pak Rahmat tetap bertahan. Ia semakin yakin bahwa kebaikan pada akhirnya akan mengalahkan keburukan. Fitnah memang menyakitkan, tetapi ketulusan hati lebih kuat dari segala tipu daya. Raffi semakin bersemangat belajar ketika melihat pengorbanan ayahnya. Ia sadar, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengangkat derajat keluarganya. Ia rajin membaca buku, mengikuti organisasi sekolah, dan berlatih berbicara di depan umum. Semua itu dilakukan untuk memperluas wawasannya. Ia tahu dunia di luar sana sangat luas, dan ia harus siap menghadapi tantangannya. Di rumah, Raffi sering membantu ibunya menyiapkan bahan bakso. Ia tahu bahwa tanggung jawab itu bukan hanya milik ayah dan ibunya. Meskipun waktunya banyak tersita untuk belajar, ia tidak segan membantu. Bagi Raffi, keluarga adalah prioritas utama. Semangat kebersamaan itu membuat rumah mereka yang sederhana selalu terasa hangat. Pak Rahmat mulai menyadari bahwa anaknya semakin dewasa. Ia bangga melihat Raffi tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan rajin. Namun, ia juga merasa khawatir karena biaya sekolah semakin besar setiap tahunnya. Ia pun mulai berdoa lebih khusyuk, memohon jalan agar bisa terus menyekolahkan anaknya tanpa hambatan. Doa itu selalu ia panjatkan setiap malam. Sementara itu, Raffi semakin menunjukkan prestasi. Ia berhasil lolos seleksi olimpiade tingkat kabupaten, mewakili sekolahnya. Meski sederhana, orang tua Raffi merasa bangga luar biasa. Bagi mereka, itu adalah bukti nyata bahwa pengorbanan tidak pernah sia-sia. Senyum bahagia terpancar di wajah mereka, meski tubuh lelah masih terasa. Hari lomba olimpiade tiba. Raffi mengenakan seragam rapi dengan penuh percaya diri. Ayah dan ibunya mengantarnya sampai pintu sekolah dengan doa tulus. Mereka tidak punya banyak harta untuk diberikan, hanya keyakinan bahwa doa orang tua adalah senjata terkuat. Raffi pun melangkah ke ruang lomba dengan semangat membara. Hasilnya di luar dugaan, Raffi berhasil meraih juara kedua tingkat kabupaten. Meski bukan juara pertama, bagi keluarganya itu sudah lebih dari cukup. Mereka bersyukur dan berterima kasih atas pencapaian itu. Bu Siti bahkan meneteskan air mata bahagia saat mendengar pengumuman. Sementara Pak Rahmat hanya bisa tersenyum sambil menatap langit, mengucap syukur. Prestasi itu membuat nama Raffi semakin dikenal. Beberapa guru menyarankan agar ia mulai mempersiapkan diri untuk masuk universitas ternama. Mendengar hal itu, hati Pak Rahmat bergetar. Ia tahu, biaya kuliah tidak murah. Namun, ia menolak menyerah pada ketakutan. Baginya, Tuhan pasti akan memberi jalan bagi niat yang baik. Di sisi lain, pesaing dagangnya semakin gerah. Mereka merasa kalah karena usaha Pak Rahmat tetap bertahan. Bahkan semakin maju, mereka mencoba berbagai cara untuk menyaingi. Tapi pembeli selalu kembali kepada Pak Rahmat. Kualitas dan kejujuran memang tidak bisa dipalsukan. Meskipun banyak yang mencoba menjatuhkan, usaha tulusnya tetap kokoh. Raffi semakin dekat dengan masa kelulusan SMA. Ia semakin sibuk belajar untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi.
Malam-malamnya sering dihabiskan di meja belajar hingga larut. Kadang matanya terasa berat, namun ia tetap bertahan. Ia selalu teringat wajah lelah ayahnya yang berjualan hingga malam. Itu yang membuatnya tidak boleh menyerah. Pak Rahmat pun semakin giat bekerja. Ia rela menambah jam berjualan hingga larut malam demi menabung lebih banyak. Meski tubuhnya sering sakit-sakitan, ia tidak ingin anaknya melihat kelemahannya. Setiap pagi, ia tetap tersenyum, seolah-olah tidak ada beban. Tekadnya untuk menyekolahkan anak sampai kuliah tidak pernah goyah sedikit pun. Hari ujian masuk perguruan tinggi akhirnya tiba. Raffi berangkat dengan penuh doa dari ayah dan ibunya. Pak Rahmat bahkan rela menutup dagangannya lebih awal untuk mengantar anaknya ke lokasi ujian. Di sepanjang perjalanan, ia hanya bisa berdoa dalam hati. Baginya, inilah momen penentuan masa depan Raffi. Ujian berlangsung dengan penuh ketegangan. Raffi berusaha sebaik mungkin menjawab setiap soal. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang harapan keluarganya. Seusai ujian, ia pulang dengan wajah lelah. Namun, ayah dan ibunya tetap menyambut dengan senyum. Mereka yakin hasilnya akan sesuai dengan usaha dan doa yang dipanjatkan. Beberapa minggu kemudian, pengumuman hasil ujian pun tiba. Dengan hati berdebar, Raffi membuka pengumuman lewat komputer di warnet dekat kampungnya. Ayah dan ibunya menunggu di sampingnya dengan penuh doa. Ketika layar menampilkan tulisan bahwa ia diterima di perguruan tinggi ternama, mereka semua meneteskan air mata. Pak Rahmat langsung sujud syukur di lantai warnet, membuat orang-orang di sekitarnya terharu. Ia tidak peduli dengan tatapan orang lain, yang penting rasa syukurnya tersampaikan. Bu Siti pun memeluk anaknya erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Hari itu menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Perjalanan baru kini benar-benar dimulai. Masuknya Raffi ke perguruan tinggi ternama membawa kebanggaan tersendiri bagi keluarga kecil itu. Namun, bersamaan dengan rasa bahagia, muncul juga kekhawatiran baru. Biaya kuliah, kos, dan kebutuhan sehari-hari tentu jauh lebih besar dibanding masa sekolah. Pak Rahmat memutar otak bagaimana caranya agar bisa membiayai semua itu. Ia tahu ini adalah perjuangan yang lebih berat. Meski demikian, ia tidak membiarkan rasa takut meruntuhkan semangatnya. Ia justru semakin giat berjualan, menambah rute dagangan hingga ke kampung tetangga. Malam hari, ia masih sempat membuat rencana sederhana untuk mengatur keuangan. Bu Siti selalu mendampingi, menyemangati, dan mendoakan agar usaha suaminya dilapangkan. Mereka yakin, bersama doa, semua bisa dilewati. Raffi pun memulai kehidupan barunya di kota besar. Ia harus beradaptasi dengan suasana baru yang penuh tantangan. Tidak seperti di kampung, kehidupan di kota lebih keras dan penuh persaingan. Namun, ia bertekad untuk tidak mengecewakan orang tuanya. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, meski kadang harus menahan lapar karena uang kiriman terbatas. Meski jauh dari orang tua, Raffi tidak pernah melupakan nasihat ayahnya untuk selalu beribadah dan rendah hati. Setiap kali ia merasa lelah atau goyah, ia teringat wajah ayahnya yang mendorong gerobak bakso dengan penuh keringat. Bayangan itu membuatnya bangkit kembali. Ia sadar keberadaannya di kota adalah hasil dari jerih payah yang tak ternilai. Di kampung, Pak Rahmat terus berjuang. Pesaingnya masih saja mencoba menghalangi dengan berbagai cara. Kali ini, mereka menyebarkan kabar bahwa baksonya mengandung bahan kadaluarsa. Fitnah itu sempat membuat beberapa orang ragu, tapi pelanggan setia tetap bertahan. Mereka tahu betul bahwa Pak Rahmat adalah orang yang jujur. Pak Rahmat memilih untuk tetap sabar dan tidak membalas. Ia percaya bahwa keburukan akan hancur oleh dirinya sendiri. Ia hanya fokus menjaga kualitas bakso, bahkan menambah variasi menu untuk menarik pelanggan. Keuletannya membuat banyak orang semakin kagum. Walau difitnah, namanya justru semakin harum di mata masyarakat. Raffi mulai menonjol di kampusnya. Ia sering mendapat nilai bagus dan dipercaya menjadi asisten dosen. Dengan begitu, ia bisa mendapat uang tambahan untuk meringankan beban orang tua. Meski jumlahnya tidak besar, ia merasa senang bisa sedikit membantu. Ia sadar, setiap rupiah berarti bagi keluarganya. Selain itu, Raffi juga aktif mengikuti organisasi kampus. Ia ingin melatih jiwa kepemimpinannya
agar kelak bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Banyak teman yang menghormatinya karena ia tidak hanya pintar, tapi juga rendah hati. Diam-diam, ia mulai membangun jaringan yang suatu hari akan sangat berguna dalam perjalanan hidupnya. Pak Rahmat semakin semangat bekerja setiap mendengar kabar prestasi anaknya. Meski tubuhnya semakin renta, ia tidak pernah menyerah. Setiap kali roda gerobaknya berderit, ia membayangkan masa depan Raffi yang cerah. Semua rasa lelah terhapus begitu saja oleh keyakinan bahwa anaknya kelak akan sukses. Bu Siti juga tidak kalah berjuang. Ia mulai menerima pesanan bakso dalam jumlah besar untuk acara-acara kampung. Dengan cara itu, penghasilan keluarga sedikit meningkat. Mereka berdua saling menguatkan dan bahu-membahu demi tujuan bersama. Walau sederhana, kebersamaan mereka membuat segala kesulitan terasa lebih ringan. Waktu berjalan, Raffi kini memasuki tahun kedua kuliahnya. Tantangan semakin berat, baik dari segi akademik maupun kehidupan sehari-hari. Namun, ia tetap teguh pada prinsipnya untuk belajar sebaik mungkin. Ia tahu, pengorbanan orang tuanya tidak boleh disia-siakan. Ia terus membuktikan dirinya dengan prestasi demi prestasi. Pada saat yang sama, beberapa dosen mulai memperhatikannya. Mereka melihat potensi besar dalam diri Raffi. Ia sering dipercaya membantu penelitian kecil-kecilan. Dari sana, ia belajar banyak hal yang kelak akan sangat berguna. Perlahan tapi pasti, jalannya menuju kesuksesan mulai terbuka. Di kampung, pesaing Pak Rahmat mulai menyerah melihat kegigihannya. Beberapa bahkan diam-diam mengakui kehebatan dan ketulusannya. Namun, masih ada 1-2 orang yang tetap iri dan tidak rela melihat keberhasilannya. Mereka mencoba menjatuhkan harga dagangan. Berharap pembeli akan beralih, tapi pelanggan tetap setia pada Pak Rahmat karena kualitasnya terjamin. Pak Rahmat hanya bisa bersyukur. Ia tidak pernah menganggap pesaing sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari kehidupan. Ia tetap ramah dan sopan ketika bertemu mereka. Sikap itu membuat banyak orang semakin menghormatinya. Ia percaya, sikap baik akan selalu meninggalkan jejak kebaikan, meski tidak langsung terlihat. Raffi semakin matang dalam berpikir. Ia mulai menyadari bahwa dunia kerja menuntut lebih dari sekadar nilai bagus. Karena itu, ia aktif mengikuti seminar dan pelatihan. Ia ingin melengkapi dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas. Ia sadar, persaingan di luar sana sangat ketat. Selain itu, ia juga mulai belajar tentang kepemimpinan. Ia sering diberi amanah memimpin tim kecil dalam organisasi. Dari pengalaman itu, ia belajar mengelola orang, mengambil keputusan, dan menghadapi masalah. Semua itu akan menjadi bekal penting saat ia terjun ke dunia kerja kelak. Pak Rahmat semakin bersemangat mendengar perkembangan anaknya. Ia merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Setiap malam, ia dan Bu Siti mendoakan agar anaknya selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Mereka yakin doa adalah kekuatan terbesar yang bisa mereka berikan. Meski jauh, mereka selalu merasa dekat lewat doa. Di sisi lain, usaha bakso Pak Rahmat mulai berkembang. Pesanan semakin banyak, dan ia bahkan mulai berpikir untuk membuka cabang kecil di kota. Namun, ia masih menahan diri karena tidak ingin gegabah. Ia lebih memilih berjalan pelan tapi pasti, dengan tetap menjaga kejujuran sebagai prinsip utama. Waktu berlalu, Raffi akhirnya memasuki tahun terakhir kuliahnya. Beban tugas semakin berat, terutama skripsi yang harus ia selesaikan. Meski demikian, ia tidak menyerah. Ia membagi waktunya dengan bijak antara belajar, bekerja sambilan, dan berorganisasi. Semua itu ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Pak Rahmat terus memberikan semangat dari jauh. Ia sering menelepon Raffi hanya untuk mengingatkan agar tidak lupa berdoa. Kata-kata sederhana itu selalu menjadi penguat di tengah lelahnya. Raffi pun semakin yakin bahwa doa dan kerja keras adalah kunci utama. Ia ingin segera lulus agar bisa membahagiakan orang tua yang sudah berjuang keras untuknya. Di tengah kesibukan kerja, Raffi tidak pernah melupakan orang tuanya. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk dikirim ke kampung. Pak Rahmat sebenarnya tidak ingin membebani anaknya, namun ia tidak bisa menolak kebaikan itu. Baginya, itu adalah bukti bakti seorang anak yang tidak pernah melupakan asal-usulnya.
Dengan uang kiriman itu, Bu Siti mulai memperbaiki rumah mereka yang sudah tua. Meski hanya perbaikan kecil, rumah itu terasa lebih nyaman. Tetangga melihat perubahan itu dengan kagum. Banyak yang mendoakan keluarga Pak Rahmat agar selalu diberi keberkahan. Kehidupan mereka perlahan mulai membaik, meski tetap sederhana. Sementara itu, usaha bakso Pak Rahmat juga semakin ramai. Berkat dukungan pelanggan setia, ia berhasil membuka cabang kecil di kota terdekat. Meskipun sederhana, langkah itu menjadi awal dari perkembangan besar. Ia mulai mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantunya. Dengan begitu, tenaganya sedikit berkurang meski tetap sibuk mengawasi. Namun, masih ada pesaing yang tidak suka melihat keberhasilannya. Mereka mencoba menjatuhkan dengan cara meniru resepnya. Meski begitu, pelanggan tetap lebih memilih bakso Pak Rahmat. Mereka tahu, rasa kejujuran dan ketulusan tidak bisa dipalsukan. Semakin difitnah, justru semakin banyak yang percaya pada ketulusan usahanya. Di kantor, Raffi semakin menunjukkan prestasinya. Ia dipercaya menjadi pemimpin tim kecil untuk menangani sebuah proyek besar. Awalnya ia ragu, namun ia ingat bagaimana ayahnya selalu menghadapi tantangan dengan sabar. Dengan keberanian itu, ia memimpin dengan penuh tanggung jawab. Hasilnya, proyek berjalan sukses dan mendapat pujian dari atasan. Keberhasilan itu membuka peluang besar bagi Raffi. Ia mulai dipandang sebagai calon pemimpin masa depan perusahaan. Beberapa senior bahkan kagum dengan caranya memimpin meski masih muda. Semua itu adalah hasil dari tempaan hidup sejak kecil. Dari kerja keras ayahnya, hingga nilai-nilai kesabaran yang selalu ia pegang. Pak Rahmat semakin tua, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia sering berkata pada istrinya bahwa ia ingin melihat anaknya menjadi orang sukses sebelum ia menutup mata. Setiap hari, meski tubuhnya lelah, ia tetap berjualan. Namun kini, banyak pelanggan yang menghormatinya bukan hanya karena baksonya, tapi juga karena ketulusannya. Raffi pun sering mengingatkan ayahnya untuk beristirahat. Namun, Pak Rahmat selalu menjawab dengan senyum. "Selama masih bisa mendorong gerobak, aku akan terus berusaha, Nak." Kata-kata itu membuat Raffi semakin termotivasi. Ia berjanji akan bekerja lebih keras agar bisa segera membahagiakan ayah dan ibunya. Karier Raffi semakin cemerlang. Ia mendapatkan promosi menjadi manajer muda di perusahaannya. Jabatan itu membuatnya semakin sibuk, namun juga semakin mapan. Ia bisa membantu orang tuanya lebih banyak lagi. Kini, ia bukan hanya bisa mengirim uang, tapi juga membantu mengembangkan usaha bakso ayahnya. Bersama dengan sahabatnya, ia mulai merancang konsep modern untuk cabang usaha bakso. Ia ingin usaha itu lebih besar, tanpa kehilangan rasa tradisionalnya. Pak Rahmat sempat ragu, namun akhirnya setuju karena percaya pada anaknya. Mereka pun memulai babak baru, mengembangkan usaha keluarga dengan cara yang lebih profesional. Usaha bakso Pak Rahmat kini mulai dikenal lebih luas. Cabang-cabang baru mulai bermunculan, dikelola dengan sistem yang lebih rapi. Nama Bakso Rahmat menjadi populer di kota. Bahkan banyak orang yang rela antre untuk mencicipinya. Pak Rahmat merasa tak percaya bahwa usahanya bisa sejauh ini. Semua berkat doa, kesabaran, dan kerja keras yang tak pernah berhenti. Sementara itu, Raffi terus naik dalam karirnya. Ia mulai dikenal di kalangan bisnis sebagai sosok muda yang berprestasi. Namun, ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap akhir pekan, ia selalu pulang ke kampung untuk menemui orang tuanya. Baginya, kesuksesan tidak ada artinya tanpa doa dan restu orang tua yang selalu menyertainya. Seiring berjalannya waktu, nama Raffi semakin harum di perusahaan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun bijaksana. Banyak karyawan muda menjadikannya teladan karena ia selalu rendah hati meski sudah berada di posisi penting. Prestasi demi prestasi membuat atasan semakin memperhatikannya. Jalan menuju puncak karier mulai terbuka lebar. Pak Rahmat dan Bu Siti hanya bisa bersyukur mendengar kabar anaknya. Meski sederhana, mereka merasa hidupnya sudah lengkap. Namun, Pak Rahmat tetap berjualan bakso seperti biasa. Baginya, pekerjaan itu bukan hanya soal uang, melainkan juga tentang menjaga amanah dan kebersamaan dengan orang-orang di sekitarnya.
Raffi mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan di luar negeri. Itu adalah kesempatan langka yang membuatnya semakin berkembang. Ia belajar banyak hal baru, termasuk cara mengelola perusahaan besar dengan sistem modern. Semua ilmu itu ia bawa pulang untuk diterapkan di tempat kerjanya. Sepulang dari pelatihan, Raffi menjadi semakin matang dalam berpikir. Ia mulai dipercaya menangani divisi yang lebih luas. Setiap keputusan yang ia ambil selalu dipertimbangkan dengan hati-hati. Keberhasilannya semakin mengangkat namanya. Banyak rekan kerja kagum karena di balik kesuksesannya, ia tetap sederhana dan penuh hormat pada orang tua. Usaha bakso keluarga juga semakin maju. Raffi membantu membuat sistem manajemen yang lebih rapi. Ia mengajarkan ayahnya cara mengatur keuangan, memperluas jaringan, dan menjaga kualitas. Hasilnya, cabang-cabang baru mulai berdiri di beberapa kota. Nama Bakso Rahmat kini tidak hanya dikenal di kampung, tapi juga di luar daerah. Pak Rahmat merasa terharu melihat usaha kecilnya berkembang sedemikian rupa. Ia tidak pernah menyangka, gerobak tua yang dulu ia dorong dengan susah payah, kini menjadi cikal bakal bisnis besar. Namun, ia selalu mengingatkan anaknya untuk tidak pernah lupa beribadah. Kesuksesan tanpa doa akan hampa, katanya penuh makna. Di perusahaan, Raffi kembali mencetak prestasi besar. Ia berhasil membawa proyek internasional yang membuat perusahaan meraih keuntungan besar. Atasannya sangat puas dan menilai Raffi layak mendapat posisi lebih tinggi. Perlahan tapi pasti, namanya masuk dalam daftar kandidat direktur utama. Itu adalah posisi tertinggi yang dulu hanya ia impikan. Meski demikian, Raffi tidak pernah sombong. Ia selalu ingat wajah ayahnya yang berpeluh, mendorong gerobak bakso. Ia sadar, kesuksesan yang ia capai bukan semata-mata karena dirinya, melainkan juga berkat doa dan pengorbanan orang tua. Ia berjanji, jika suatu hari menjadi pemimpin, ia akan tetap rendah hati dan membantu banyak orang. Pak Rahmat semakin tua, rambutnya memutih, dan tubuhnya melemah. Namun, hatinya selalu damai melihat anaknya berhasil. Ia sering duduk di depan rumah, menatap jalan yang dulu sering ia lalui dengan gerobak. Kenangan perjuangan itu membuatnya tersenyum sendiri. Ia merasa hidupnya tidak sia-sia. Raffi sering pulang kampung untuk menemani ayahnya. Ia tahu, waktu bersama orang tua tidak boleh disia-siakan. Setiap kali pulang, ia selalu mencium tangan ayah dan ibunya, memohon restu. Doa mereka adalah sumber kekuatan terbesar yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Hari yang bersejarah pun tiba. Perusahaan tempat Raffi bekerja mengumumkan bahwa ia resmi diangkat menjadi direktur utama. Kabar itu membuat banyak orang terkejut karena usianya masih relatif muda. Namun, semua sepakat bahwa ia pantas karena dedikasi dan integritasnya. Raffi resmi memimpin perusahaan besar dengan ribuan karyawan. Saat mendengar kabar itu, Pak Rahmat langsung meneteskan air mata. Ia teringat masa-masa sulit ketika harus menahan lapar demi menyekolahkan anaknya. Kini, semua pengorbanan itu berbuah manis. Ia sujud syukur di kamar kecilnya, memuji kebesaran Tuhan yang telah mengabulkan doa-doanya selama ini. Sebagai direktur utama, Raffi tetap sederhana. Ia tidak pernah lupa untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ia sering memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, terinspirasi dari kisah hidupnya sendiri. Banyak orang terbantu dan mendoakan kebaikannya. Kesuksesannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak orang. Pak Rahmat sangat bangga melihat anaknya tidak berubah, meski sudah sukses. Kesuksesan sejati adalah saat kita bisa memberi manfaat bagi orang lain, katanya sambil menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Nasihat itu selalu Raffi pegang erat dalam menjalani hidupnya sebagai pemimpin besar. Usaha bakso keluarga pun berkembang menjadi waralaba. Cabang-cabang baru bermunculan di berbagai kota besar. Banyak orang yang ingin bekerja sama karena percaya pada kualitas dan kejujuran mereka. Pak Rahmat menyerahkan pengelolaan kepada Raffi, namun tetap sesekali mengawasi. Ia merasa lega karena usahanya ada di tangan yang tepat. Meski bisnisnya maju pesat, keluarga itu tetap hidup sederhana. Mereka tidak pernah lupa berbagi kepada tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Setiap bulan, mereka rutin menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu fakir miskin. Itulah yang membuat usaha mereka semakin berkah dan disukai banyak orang. Kehidupan keluarga Pak Rahmat kini jauh lebih baik. Rumah mereka
sudah diperbaiki menjadi lebih layak, namun tetap sederhana. Mereka hidup dalam ketenangan tanpa merasa perlu berlebihan. Bagi mereka, kebahagiaan sejati adalah melihat keluarga sehat, rukun, dan penuh kasih sayang. Tetangga-tetangga pun banyak yang kagum dengan perubahan keluarga itu. Mereka sering dijadikan teladan tentang arti kesabaran dan kerja keras. Bahkan, ada yang berkata bahwa kisah Pak Rahmat dan Raffi adalah bukti nyata bahwa doa dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Keluarga itu kini menjadi kebanggaan kampung. Meski sudah sukses, Raffi tidak pernah berhenti bersyukur. Setiap kali pulang kampung, ia selalu menyempatkan diri untuk ikut membantu ayahnya berjualan, sekadar mengingat masa lalu. Bagi Raffi, itu adalah cara untuk tetap rendah hati dan tidak lupa asal-usulnya. Senyum ayahnya saat melihat ia melayani pelanggan adalah hadiah terbesar baginya. Pak Rahmat pun berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak pernah meminta apa-apa dari dunia ini, Nak. Cukuplah melihatmu menjadi orang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Itu sudah membuatku bahagia." Kata-kata itu tertanam kuat di hati Raffi, menjadi pengingat bahwa kesuksesan sejati bukanlah jabatan atau harta, melainkan akhlak dan keikhlasan. Waktu terus berjalan, usia Pak Rahmat semakin menua. Rambutnya memutih seluruhnya, langkahnya pun mulai goyah. Namun, semangat ibadahnya tidak pernah luntur. Setiap pagi, ia tetap menjadi orang pertama yang datang ke masjid. Doa-doanya selalu dipanjatkan, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk tetangga dan orang-orang yang kesusahan. Raffi sering menemani ayahnya ke masjid saat pulang kampung. Ia merasa damai duduk di samping ayahnya, mendengar lantunan doa yang begitu tulus. Dari sana, Raffi belajar bahwa kekuatan hidup bukan hanya pada ilmu dan kerja keras, tetapi juga pada kedekatan dengan Tuhan. Ia ingin mewariskan nilai itu kepada anak-anaknya kelak. Kini, keluarga Raffi tinggal di kota besar dengan kehidupan yang mapan. Namun, ia selalu berusaha pulang kampung setiap bulan. Bagi Raffi, kampung halaman bukan sekadar tempat, melainkan saksi perjuangan keluarganya. Setiap kali pulang, ia menyempatkan diri untuk bertemu tetangga lama, menanyakan kabar, dan membantu siapapun yang butuh pertolongan. Tetangga merasa bangga dengan Raffi yang tidak pernah sombong. Meski sudah menjadi direktur utama, ia tetap berbicara dengan ramah kepada siapa saja. Anak-anak kecil sering mengelilinginya karena kagum mendengar kisah perjuangannya. Raffi pun selalu berkata, "Jangan pernah malu miskin, yang penting rajin dan jujur." Bisnis bakso Rahmat semakin berkembang pesat. Kini, bukan hanya berupa warung dan gerobak, tapi juga restoran besar di beberapa kota. Banyak pelanggan setia yang datang karena rasa dan kejujuran yang selalu dijaga. Bahkan, usaha itu mulai merambah ke dunia digital dengan layanan pesan antar secara online. Pak Rahmat merasa bersyukur melihat usaha kecilnya kini menjadi besar. Ia sering bercerita kepada cucunya tentang masa lalu, ketika dulu hanya memiliki satu gerobak. Cerita itu selalu membuat cucunya takjub. Dengan mata berbinar, mereka berkata, "Kakek hebat, bisa sabar dan kuat sampai usaha ini besar." Raffi sering menjadi pembicara di berbagai seminar tentang kepemimpinan dan motivasi. Ia selalu mengisahkan perjalanan hidupnya, dari anak tukang bakso hingga menjadi direktur utama. Banyak orang terinspirasi mendengar ceritanya, terutama para pemuda yang sering merasa putus asa dengan keadaan. Ceritanya membangkitkan semangat mereka. Namun, Raffi selalu menekankan bahwa semua itu tidak akan terjadi tanpa doa orang tua. Ia selalu mengingatkan, restu orang tua adalah jalan menuju keberkahan. Jangan pernah abaikan doa mereka. Pesan itu membuat banyak orang tersadar betapa pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua. Suatu hari, Raffi mengajak ayah dan ibunya berkunjung ke restoran bakso terbesar milik keluarga mereka. Restoran itu megah dan ramai pengunjung, jauh berbeda dari gerobak kecil di kampung dulu. Saat masuk, Pak Rahmat terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia teringat bagaimana dulu berjuang di bawah panas matahari dan hujan deras. Dengan suara bergetar, Pak Rahmat berkata, "Siapa sangka gerobak butut itu bisa jadi sebesar ini? Semua karena Allah, Nak. Jangan pernah lupa bersyukur." Raffi menggenggam tangan ayahnya,
merasa haru dan bangga. Ia berjanji akan terus menjaga nama baik keluarga dan usaha mereka. Meski sudah sukses, keluarga itu tidak pernah hidup berlebihan. Rumah mereka tetap sederhana, pakaian mereka biasa saja, namun hati mereka kaya dengan rasa syukur. Mereka lebih memilih mengeluarkan sebagian rezekinya untuk membantu anak yatim, fakir miskin, dan pembangunan masjid di kampung. Setiap kali ada warga yang kesulitan, keluarga Pak Rahmat selalu hadir memberi bantuan. Bahkan ada orang yang berkata, keluarga ini tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Itulah yang membuat mereka semakin dihormati dan dicintai banyak orang. Tukang bakso lain yang dulu pernah iri kini banyak yang datang meminta maaf. Mereka menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan, terutama fitnah yang menyakitkan. Namun, Pak Rahmat tidak pernah menyimpan dendam. Ia menyambut mereka dengan senyum ramah. Hidup ini terlalu singkat untuk membenci, katanya. Raffi pun mencontoh sikap ayahnya. Ia membantu pesaing lama itu untuk bangkit dengan cara berbagi ilmu usaha. Kini, mereka bukan lagi musuh, melainkan mitra yang saling mendukung. Kehidupan mereka pun menjadi lebih damai karena tidak ada lagi iri hati dan persaingan kotor. Kehidupan keluarga semakin harmonis. Raffi kini memiliki anak-anak yang tumbuh cerdas dan berbakti. Ia mendidik mereka dengan nilai yang sama seperti yang diajarkan ayahnya. Kerja keras, kejujuran, dan taat beribadah. Ia berharap anak-anaknya kelak bisa melanjutkan perjuangan dengan cara mereka sendiri. Pak Rahmat merasa bahagia melihat cucunya tumbuh dengan baik. Setiap sore, ia sering bercerita kepada mereka sambil duduk di beranda rumah. Kisah perjuangan hidupnya menjadi dongeng yang penuh pelajaran. Cucu-cucunya selalu mendengarkan dengan antusias, seolah sedang mendengar cerita kepahlawanan. Nama Bakso Rahmat kini dikenal luas hingga ke luar negeri. Beberapa orang bahkan mengajak kerjasama untuk membuka cabang di luar negeri. Raffi dan keluarganya merasa bangga, tapi tetap berhati-hati agar tidak terjebak kesombongan. Mereka yakin bahwa menjaga kualitas dan kejujuran lebih penting daripada sekadar memperbanyak cabang. Pak Rahmat tersenyum bahagia setiap kali mendengar kabar perkembangan usaha. Kita tidak boleh lupa, Nak. Semua ini hanya titipan. Kalau kita lalai, bisa saja Allah mengambilnya kembali, katanya penuh bijaksana. Raffi mengangguk, menyadari bahwa pesan ayahnya adalah kunci, agar hidupnya tetap lurus. Di usia tuanya, Pak Rahmat sering merenung di malam hari. Ia mengingat semua perjalanan hidup. Dari gerobak kecil, persaingan yang keras, fitnah, hingga akhirnya anaknya menjadi direktur utama. Semua itu terasa seperti mimpi indah yang penuh pelajaran. Ia tersenyum lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Raffi sering duduk di samping ayahnya, menemani dalam keheningan. Kadang mereka tidak banyak bicara, hanya saling pandang dengan penuh rasa syukur. Hati mereka sudah saling mengerti bahwa doa, kesabaran, dan kerja keras adalah warisan terbesar yang akan terus hidup, meski waktu terus berjalan. Raffi semakin dikenal bukan hanya sebagai direktur, tetapi juga sebagai tokoh inspiratif. Banyak orang datang menemuinya untuk meminta nasihat. Namun, ia selalu mengingatkan bahwa semua keberhasilan tidak akan ada artinya tanpa bimbingan dan doa orang tua. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati adalah saat bisa membahagiakan keluarga. Pak Rahmat merasa bangga, tapi selalu rendah hati. Ia berkata, "Nak, jangan hanya menjadi orang sukses, tapi jadilah orang bermanfaat." Nasihat itu selalu tertanam di hati Raffi. Ia bertekad menjadikan usahanya sebagai ladang kebaikan, bukan sekadar tempat mencari keuntungan. Keluarga Raffi mulai membentuk yayasan pendidikan untuk membantu anak-anak kurang mampu. Mereka ingin anak-anak itu bisa merasakan pendidikan seperti Raffi dulu. Yayasan itu menjadi salah satu cita-cita Pak Rahmat yang terwujud melalui tangan anaknya. Kini, banyak anak desa bisa melanjutkan sekolah berkat bantuan yayasan tersebut. Melihat hal itu, hati Pak Rahmat terasa damai. Ia tersenyum bahagia setiap kali melihat anak-anak mengenakan seragam sekolah. Baginya, setiap anak yang bersekolah adalah harapan masa depan bangsa. Ia yakin bahwa inilah amal jariah yang akan terus mengalir, bahkan setelah ia tiada. Suatu sore,
Pak Rahmat mengajak Raffi berjalan-jalan di kampung. Mereka melewati jalan setapak yang dulu sering dilalui gerobak baksonya. Pak Rahmat menunjuk sebuah pohon besar di tepi jalan. Disinilah dulu ayah sering berhenti meneduh saat hujan. Ayah tidak pernah lupa tempat-tempat seperti ini. Raffi mendengarkan dengan seksama, hatinya bergetar. Ia sadar bahwa kesuksesan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang penuh perjuangan. Dari sana, ia semakin yakin untuk terus menjaga nilai-nilai perjuangan ayahnya. Kesehatan Pak Rahmat semakin melemah. Namun, ia tetap terlihat bahagia. Setiap hari, ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, bercengkrama dengan cucu-cucunya, dan beribadah. Semua orang di sekitarnya merasakan ketenangan saat berada di dekatnya. Raffi sering merasa haru melihat ayahnya. Ia sadar bahwa waktu bersama sang ayah tidak akan selamanya ada. Karena itu, ia berusaha memanfaatkan setiap detik, mendengarkan nasihat, dan meneladani sikap sabarnya. Baginya, ayah adalah guru kehidupan yang sesungguhnya. Pada suatu malam, Pak Rahmat berbicara lembut kepada Raffi. "Nak, jangan takut kehilangan harta, jabatan, atau apapun di dunia. Yang paling penting adalah jangan sampai kehilangan iman dan rasa syukur." Kata-kata itu menancap dalam hati Raffi, menjadi pesan terakhir yang selalu ia pegang. Raffi menatap wajah ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, pesan itu bukan sekadar nasihat, melainkan warisan abadi. Ia berjanji akan mengajarkan hal yang sama kepada anak-anaknya agar semangat hidup Pak Rahmat tidak pernah padam. Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat jatuh sakit cukup parah. Keluarga mengelilinginya, memberikan doa dan dukungan. Meski tubuhnya lemah, wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Ia sesekali tersenyum, seakan ingin memberi tanda bahwa ia ikhlas dengan apapun yang terjadi. Raffi menggenggam tangan ayahnya erat-erat, menahan tangis. Ia tidak ingin berpisah. Tapi ia tahu bahwa semua manusia pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Dalam hati, ia berdoa agar ayahnya diberi jalan yang lapang menuju keabadian. Pada suatu pagi yang hening, Pak Rahmat menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Air mata keluarga mengalir deras, tapi mereka berusaha tegar. Mereka tahu beliau telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta. Doa, kesabaran, kejujuran, dan iman. Pemakaman Pak Rahmat dihadiri banyak orang, warga kampung, pelanggan setia, bahkan orang-orang yang pernah menjadi pesaing datang memberi penghormatan. Mereka semua mengakui bahwa hidup Pak Rahmat adalah teladan nyata tentang kerja keras dan ketulusan. Raffi merasa kehilangan yang mendalam, namun ia tidak larut dalam kesedihan. Ia menjadikan doa dan semangat ayahnya sebagai kekuatan untuk melanjutkan hidup. Setiap kali ia merasa lelah atau goyah, ia mengingat wajah ayahnya yang selalu sabar dan tabah menghadapi segala ujian. Keluarga semakin kompak menjaga usaha dan yayasan yang telah mereka bangun. Mereka sadar bahwa ini adalah amanah yang harus diteruskan. Dengan kebersamaan, mereka melanjutkan perjuangan Pak Rahmat dengan hati penuh keikhlasan. Tahun demi tahun berlalu, nama Bakso Rahmat semakin harum. Usaha itu kini menjadi simbol perjuangan dan kejujuran. Bukan hanya sekadar warung makan, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Raffi sering berkata dalam seminar, "Gerobak ayah saya adalah sekolah kehidupan terbaik." Anak-anak Raffi tumbuh dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya bangga pada kesuksesan keluarga, tapi juga pada nilai-nilai yang diwariskan. Mereka ingin melanjutkan cerita indah itu ke generasi berikutnya, agar semangat kerja keras dan kesabaran tetap hidup. Hari-hari keluarga terus berjalan dalam kebahagiaan yang sederhana, namun penuh berkah. Meski Pak Rahmat sudah tiada, semangatnya tetap hidup dalam doa, dalam setiap usaha, dan dalam setiap langkah anak cucunya. Mereka tahu bahwa hidup harus dijalani dengan sabar, jujur, dan selalu mengingat Tuhan. Akhir dari kisah ini bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal bagi generasi baru. Dari seorang tukang bakso sederhana, lahirlah cerita besar tentang iman, kerja keras, dan kasih sayang keluarga. Sebuah bukti bahwa mimpi akan selalu mungkin terwujud bagi mereka yang tak pernah berhenti berdoa dan berusaha.